bapak rohani kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat pembukaan, Pak Ustadz juga mengatakan bahwa nama yang kita pakai sekarang ini adalah nama jasad yang diberikan oleh orang tua kita, guru kita, ataupun tetua kita, kakek, nenek misalnya. Sekarang saya mau tanya, siapa nama rohani kita, Pak Ustadz? Yang dimana binnya adalah bin Muhammad Rasulullah SAW. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang tahu nama kita, orang tua kita bukan? Yang ngasih nama kita siapa, Pak? Orang tua kita. Maka yang tahu nama ruhani Bapak itu bukan saya, tapi siapa yang tahu? Bapak Ruh. Tapi Bapak Ruh itu punya pewaris, bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur Bapak panjang bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut wali ghaus, jika di ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak, dia tahu nih barang hukumnya apa, keluar namanya. Maka bagi ahli ruh, wali-wali yang disebut wali kutub itu mereka nggak ngerti. Yang ngerti wali namanya ghaus. Jadi wali itu kan banyak, Pak, ada stratanya. Ada 313 wali kutub, sejumlah dengan jumlah para rasul, sejumlah dengan jumlah ahli badar. Kutub poros, dia poros asma, poros sifat Allah. Wali-wali ini ada satu pemimpin yang jadi guru mereka, orang tua rohani mereka sekarang ini. Ini yang disebut Kutubul Ghaus. Dan itu cuma satu di dunia, dan pasti keturunan Rasulullah. Sayangnya mastur, tersembunyi, nggak boleh muncul, Pak. Bapak pengen tahu nama ruhnya? Harus punya koneksi sama Al-Ghaus ini. Itu. Kalau mau nanti satu saat kumpulkan namanya semua, nanti saya kirim ke beliau. Ya, biar dikasih namanya oleh beliau. Kapan ketemunya? Wallahu a'lam. Insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Para perindu Rasulullah pasti bertemu beliau. Bapak kalau mau silakan. Nanti kumpulkan namanya, nanti beliau kasih nama. Dikasih nama, Pak. Dengan nama itu Bapak nanti dipanggil oleh malaikat Munkar Nakir ntar. Nama dari ayah rohani yang disimpan oleh kalbu beliau. Kira-kira begitu. Waduh, ini udah berbicara jauh kita nih, Pak, ya. Ya, tafadhal. Boleh terakhir dari Pak Haji Adang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan perbedaan antara saudara kandung dan saudara satu ruh. Karena terkadang walaupun kita saudara satu kandung, saudara kandung dan saudara ruh. Karena yang terjadi di dunia ini, sungguh pun kita saudara satu kandung, tapi mungkin jarang ketemu, banyak perbedaannya. Berbeda walaupun tidak satu kandung, kita sering ketemu dan banyak persamaannya. Kemudian mohon dijelaskan juga perbedaan pendengaran ruhani dan pendengaran jasmani, penglihatan ruhani dan penglihatan jasmani. Terima kasih. Ya. Beda saudara kandung secara jasad, Pak, ya, dengan saudara ruh. Dalilnya surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Loh,
babenya siapa? Ya, bapaknya siapa? Itulah Rasulullah, Abul Mukminin, bapaknya orang beriman. Maka istri Nabi disebut Ummul Mukminin. Tapi kan kita nggak manggil Nabi Abul Mukminin, padahal itu nama beliau sebenarnya. Disebut lebih tepat Abur Ruh. Nah, saudara ruh ini itu diketahui dari syahadat, Pak, dan pengenalannya kepada Bapak Ruh. Dan yang meniupkan roh tidak dicipta, Pak. Tapi jika yang dimaksud roh itu jiwa dicipta. Jadi tergantung nih, kan ulama kita kadang menyebut roh tapi artinya nafs. Menyebut roh artinya kolbu, seperti Imam Ghazali. Maka ini dicipta. Inilah mazhab Imam Qushairi, Imam Ghazali, bahwa ruh dicipta. Tapi Quran kan ngomong ruh bukan yang itu. Kulir ruh min amri rabbi. Amri rabbi tidak dicipta. Roh adalah urusan Allah. Lillahil amru, ya. Allah punya amr, tapi juga punya penciptaan. Jadi Allah membedakan antara ciptaannya dengan urusannya. Urusan itu hembusan. Nah, jadi kita ini, fisik ini dengan kun fayakun. Kalau ruh enggak, tiupan, Pak. Tiupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nur, nah yang Bapak cerita tadi, nur itu pancaran. Maka manusia itu dalam dirinya minimal ada 3 nasab. Ada nasab jasad, ada nasab nur, ada nasab ruh. Kalau nasab jasad, banyak yang tahu. Ini Habib Mahdi As-Sagaf yang wali di Parung, almarhum, udah meninggal ya, pesantren Nurul Iman. Itu dia berangkat ke Masjidil Haram, duduk di pintu apa gitu ya, tiba-tiba ada orang nyapa, kamu si anu ya, bin sampai ke Rasulullah. Itu nama jasad, silsilah jasad, bisa diketahui oleh banyak wali. Banyak wali bisa tahu, Pak. Tapi kalau nasab nur, nasab ruh, cuma Nabi yang tahu. Karena kolbu Nabi diwariskan nanti isi ilmunya ke Imam Al-Mahdi, maka beliau tahu, Pak, nanti. Tapi nantinya udah nggak lama loh, Pak, ya. Jangan dikira 100 tahun lagi. Enggak. Ini COVID ini sudah penanda kalau ini sudah dekat. Negara udah banyak yang kolab, Pak, sekarang. Bener nggak? Biasanya virus itu ya nggak nyampe setahun hilang. Udah setahun 2 tahun hilang. Kalau ada wali yang doa, kan wali nggak mau doa, Pak. Jadi wali-wali nggak berani doa, ya Allah angkatlah virus, nggak berani. Su'ul adab. Allahnya berkehendak ada virus, kita mau virusnya diangkat, sopan nggak? Maka mereka sekarang cuma ridho dengan apa yang ada. Itu wali. Jadi mohon maaf kalau bapak-bapak ini ngotot, ya Allah angkatlah virus, jangan maksa Allah dong ya. Kalau kita mengerti kehendak Allah, Allah belum berkehendak virus ini berangkat. Apa yang kita katakan, ya Allah berikan aku kesabaran, ridhoi kami. Jika umur kami panjangkan dalam keselamatan. Jika kau ambil dalam syahid. Semoga yang meninggal dalam virus ini dianggap syahid. Amin. Tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Negoni mitos Jawa orang ratu ake. Jadi saya senang presiden lalang orang muni ratu ilmu. Dan semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi yang tidak jelas. Kelompok An-Nazir di Sulawesi itu termasuk alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana, karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu lewat apa?
Jadi semuanya informasi langit, mereka dari Nabi kuat malah neng timur dari Arteno Sulawesi Budi kelompok itu. Padahal pada diri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan, tidak timur Budi. Jepang, Jawa Nabi maksudnya timur, Najib timur hakiki berarti kalau Budi, malah karu-karu. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa, ngongkon pembantu di sini ketika melaku ternyata roh alamat nubuwah gini ku tuzilluhul ghama matuti uhus lailiyut dawari. Ketika maisarah perdagangan antara Nisam Palestina sampai Budi Muhammad wajah ini kuno aneh ngomong kepanasan dek ini dikawal kalian apa mendung terus nak gugur tergerak apa jenenge iu-iupane iku anut arahe sinten Muhammad. Terus dari Khadijah ora salah meneh calon nggalem di Ismail. Lah wala di Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama Nabi rada ganteng. Dadi momok. Mergo saking umat ra iso gaya, paham ya? Lalu sering ora diskriminasi. Daripada di Nabi elek, sing tersinggung umatnya jutaan. Nak di Nabi ganteng ra gagah. Misalnya kita nak kritik, ya iso wae wong elek dadi mulia iso wae. Tapi nak dadi pemimpin sakake dadi pimpin. Jadi ganteng ya sah dadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dengan elek kritik pecek wah. Mulai di apa itu punya benar gitu. Rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nak dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong apa? Paham? Jadi wong elek cukup jadi wong saleh mesti ora paham. Nyinggung wong akeh, paham ya? Nyinggung wong apa? Misalnya presiden Indonesia itu mualak ndak puasa. Bukan dari rata-rata rata presiden. Itu sudah tua, gua tengah gua. Akhirnya tambah endul yakin lah itu. Nah ini gua nonton ada di samping saja. Dilamar dari Khadijah kan nikah umur 20 tahun. Paham ya? Cinta ini nganti 4 mam. Tak rewangi rapi, rapati dagang, jebule orang nang jadi nabi. Selamat malam Khadijah. Walhasil suatu saat pas Nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari 2 sirah. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat Nawa. Nabi berdebut nanti runtusan keluar keringat wedi sampai ngendikan Khadijah zamiluni aku kemulia aku wedi. Tapi Khadijah malah suwon nongkon. Iku sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nganti saiki. Ngenteni 15 tahun, lagi roh buktine nak bojone calon. Iku sing diarani malaikat kaya sing teko ning Nabi Musa. Mesti rujukane hadan namus alladzi ja'abi Musa. Karena yang paling tahu tentang nabinya Muhammad itu kaitane Musa atau Isa. Akhirnya isuke dijak sowan ning pamane jenenge Waraqah bin Nawfal. Teng kitab-kitab Bukhari diterangno Waraqah bin Nawfal itu penginjil, dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Yaitu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khadijah lapor, Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini. Langsung Waraqah support. Yowes wayahe Nabi akhir zaman turun, yaitu kowe Mas. Sayang aku wis tuwa, jarene Waraqah, sayang aku wis tuwa. Pas gue diusir sebenarnya aku itu Nabi ngerasa orang ada masalah apa-apa awamu hiji ya gue masa jengben kalau diusir karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah, dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjadi Waraqah uang sing dimisi kayak gue mesti diantara sejarah tahu diusir berdua sendiri. Melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulai ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al-kafirun, tapi pakai istilah ya ahlal kitab. Makanya kalau di tafsir kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir Mekah. Ini sampean ngerti sejarah. Cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Medina, tapi tidak populer di Mekah karena Mekah yang jahili yang goblok, murah dur, sehingga orang-orang Medina, yaitu yang dulu namanya Yatsrib,
penasaran sopo to sing calon nabi akhir zaman dari wis ono. Lah ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung dengan Kanjeng. Nah, kita Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau Nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi mau coba beberapa surat. Ketika mau coba beberapa surat, rujukan mereka ya, ma asbaha hadza bima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Paham ya? Tetap merujuk ma asbaha hadza ala ma unzila ala Musa ala Isa wa Musa. Walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamit mau Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong ke Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Ini ku bapak Ibnu Abbas. Walhasil wala-wali cerita, gak ada peristiwa ayam Mina teng Aqabah, Nabi diboyong ke Medina. Sing boyong gini ku tiang-tiang Yasrib, kaum Aus mbek napa? Tapi asal usulnya boyong mereka sudah membaca tentang informasi calon Nabi akhir zaman. Walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Jadi itu yang disebut tentara-tara. Ketika pas malam mau hijrah, dalamnya Nabi dikepung, kalian tiang-tiang kafir. Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali film tengah kamare, nganggu baju Nabi keluar. Keluar di papa kalian Abu Bakar teng ujung kampung. Karena Abu Bakar itu orang kaya, dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif, karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar wong kafir. Akhirnya nyewa wong musyrik jenenge Abdullah bin Uraikid. Itu seorang musyrik yang lugu, cara saniki penggembala kambing sing ngerti jalan apa alter. Nah, ini disewa Abu Bakar kon nunjukno Nabi. Nunjukno Nabi akhirnya berhenti istirahat teng Gua Sur. Yang gosur karena lama ngenteni wong musyrik berburu, cara saling ngenteni masa reda, niku Nabi dari dikirimi Sayyidah Asma, niku dulure Sayyidah sinten Aisyah. Asma itu seorang perempuan kuat, ibu-ibu masak, tukang angon wedhus, tukang angon unta, tapi saat itu tujuannya ngirimi sinten Kanjeng Nabi. Makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat sinten Sayyidah sinten Asma. Saking gosur ini kemudian diantarkan Abdul bin Uraikid menuju napa Medina. Lah yang nggak dicatat dalam sejarah itu kan gini. Kelihatan sekali kalau orang Medina itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Medina itu imannya itu sebelum ada Kanjeng Nabi. Mereka untuk informasi sangkong Yahudi Nah buktinya apa? Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok misaniyatil wada, wong cawe wedok cah cilik-cilik wong sepuh-sepuh semak kok dhuwur gunung. Tolak al-badru apa? Alena. Jadi iman wong Medina ra ngenteni didakwahi. Paham iki ketok nak sejarah iman wong Medina gak ngenteni didakwahi karena Nabi pertama masuk Medina mun disambut tolak al-badru alena min saniyatil wada wajib syukur alena. Kita harus syukur. Mergo ketekanan akhirnya orang Medina itu diundi siapa yang paling berhak ditempati Nabi rebutan nanti diundi. Jadi Nabi tidak mengalami gejolak berarti di Medina. Nak ngono imane wong Medina orang ngenteni tidak wae Nabi. Larang ngenteni tidak wae Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ana wong ting iman baru kene Gunung Kidul meniku. Dakwah pirang-pirang tahun lagi untuk bojo mulai lah. Niku mboten mulai masuk Medina langsung disambut tolak al-badru apa? Alina min saniyatil baru temennya tanda-tanda ini lucu. Caca putri kepengen rondi terus jadi Nabi. Gala sing ketok iku Abu Bakar ya ono sing dhuwur loteng mamang. Ora lho, terangane Nabi bare nek iku biasa. Bareng dirubung wong akeh sing ketok apa? Abu Bakar. Ora sing ketok iku. Bareng ketok tenan Nabi Muhammad ganteng dan gantengnya di atas rata. Lagi percaya tenan. Lho tak iku jeneng Nabi tenan. Mulane sing ngomong sarapati ganteng nyai coba di temen-temen. Cukup dadi wong saleh, cukup dadi wong apa? Ora. Minimal gak elek. Ayo jale Nabi tuntune gowang kriting pesek ndek wah matane wong ngono. Sampai umate gak pede. Dia pemimpin orang garu. Orang garu. Paham ya?
Terus tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang sama. Kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik. Mulai dulu itu masalahnya politik. Kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi Singapura, ujung-ujungnya mereka habis sosial Abu Jahal. Selama ini ada sistem sesajen yang Ka'bah, mereka yang untung. Ada sistem pungut memungut urusan haji, mereka yang untung. Dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad, tentu mereka tidak untung. Jadi haji itu catat ya, haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Makanya di sini Nabi metu wong Mekah yen musim napa? Haji. Sama nak takut yang Mekah, nak darani haji itu musim. Ya napa? Musim. Ya karena memang haji itu mulai dulu ada. Cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahiliyah. Misalnya tawaf duduk. Alasannya orang pantas soal pakaian, soal pangeran gak lugu. Nah, orang seniman telanjang bukti kejujuran. Mereka orang kemunafikan. Nah, kukul kita kukulin, apa lu kita? Nah, pakaian lu nutupi kemunafikan. Mereka nutupi bawah itu artinya. Mulanya wong nganggo kambi itu mulanya seniman seneng gambar wong muda. Lalu semali radil kan orang musofa digambar wong ayu. Mestinya sing jujur orang wong muda tok, wong lanang iso jujur. Kenapa kalau telanjang simbol kejujuran digambar wong muda? Pak, semali radil kan itu. Dari wong Arab pikirane ngoten telanjang simbol apa kejujuran. Mana nak tahu kudu apa? Muda. Semacam-macam. Sampai jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah samawi sudah ada jelas sebelumnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Pini utawa Ratu Adil Mesia Mahdia saya kira repot. Lia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Ono Solikin Joko Soto jadi Satrio apa? Ini. Mereka informasi langit panjang mulai kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita poi kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki dunya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat dengan TNI Satrio ini ingat Ratu Rame Megawati loro. Jadi nak uang PDIP berarti muni Ratu Adil, paham ya? Nak uang Demokrat muni Satrio ini, paham ya? Nak uang Kiai muni Imam Mahdi. Mereka dia muni Karmen nggak pantas Kiai, jadi milih Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon coba yang ditangkap dulu. Kurtuk situ. Tantawi itu ada Solihin dulu Jokowi. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama seorang kelene. Nanti ulama kelene dijeruk. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi, ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang yang jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngantel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Ya. Sama tak ceritane Musaddiq ngaku Nabi kok jenenge Musaddiq. Padahal di Quran ya Musaddiq kalimat benate. Lho dene ngaku Nabi yang ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar ning gua iki Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Kalau nanti cucu dia anak jenenge Jawa, orang ngarakanku Nabi. Maka jenenge Mahdi jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku Nabi, mereka mitos Eden itu, suarga apa? Mengenai jeneng Arab Sunnah itu tidak, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku apa? Jadi penjenengan ngerti. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot.
sekte-sekte di Amerika, di Eropa sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Negoni mitos Jawa orang Ratu Adil. Dari seneng Presiden Lalang orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Untuk versi pewayangan ya ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi yang gak jelas. Kelompok An-Nazir di Sulawesi itu termasuk baik menurut saya. Sing milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Gak lewat apa? Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya dipilok, itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah, kon milok abang, beneru.